Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya yang tetap setia di rumah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah hari ini kami tetap berbagi dan teman-teman semuanya tetap berada di rumah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin coba berbagi satu rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan ini, yaitu rahasia di waktu sahur. Kira-kira apa yang menarik yang perlu kami bagi untuk teman-teman semuanya di waktu sahur itu sendiri? Banyak yang merasa tidak memiliki aktivitas, sebagian dari teman-teman kita yang melaksanakan sahur, ya, habis itu nonton TV, lalu bercanda-gurau sambil menunggu waktu imsak. Mungkin kalau saran dari kami, ayo kita hindari semua itu. Kalau hanya sekedar makan, orang-orang yang bukan Islam juga makan di waktu tersebut, apalagi nonton TV. Ini sesuatu hal yang lumrah, tapi perlu kiranya kami tetap bisa memberikan rahasia ini agar teman-teman yang ada di rumah bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala jika kita mau mengejarnya. Apakah rahasia itu? Sebagaimana di samping kami ini ada taman-taman surga. Iya, benar. Orang-orang yang mengejar satu rahasia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga. Hanya usaha sedikit yang kita upayakan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah yang sangat luar biasa, tentunya nanti di akhirat. Apakah rahasia itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika diberikan waktu sahur, mereka memiliki aktivitas. Jadi bukan hanya sekedar bangun, makan, lalu kadang-kadang nonton TV, lalu tertidur kembali, terbangun pada saat azan, tidak. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan surga yang dirindukan itu? Quran surah Az-Zariyat ayat 15-nya, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan berada di taman-taman surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan taman-taman surga? Itu hadiah yang spesial, saudara-saudaraku semuanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita saja ketika kita ingin membeli perumahan, kita ingin rumah kita itu dekat dengan taman-taman. Kenapa? Kesejukannya enak, pemandangannya luar biasa karena dekat dengan taman-taman. Lalu bagaimana tempatnya orang-orang yang bertakwa, dikasih hadiah spesial oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan taman-taman surga. Masya Allah. Ini hadiah yang harus kita kejar, saudara-saudaraku semuanya. Jangan sampai kita punya opini, nanti kan kita akan masuk surga juga. Oh, tidak demikian. Surga itu kita harus kejar, teman-temanku semuanya. Ayo kami coba berikan satu rahasia ini. Jadi ketika sudah malam, kita niatkan, ya Allah, ketika kau bangunkan aku dari tidur pada saat sahur itu nanti, ayo kita bikin kurikulumnya. Yang pertama, kita bentangkan sajadah. Karena Al-Quran menyebutkannya apa? Ciri-ciri mereka itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara orang-orang yang akan diberikan hadiah taman-taman surga, yaitu kebiasaan mereka itu bangun malam, sedikit sekali tidurnya. Bukan sedikit-sedikit tidur ya, jangan sampai salah diartikan. Yaitu sebagian mereka adalah orang yang sedikit-sedikit kali tidurnya. Lalu kalaupun kita tidak bisa bergadang, bermunajat, minimal yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun.
orang-orang ciri-ciri mereka yang akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel bukan? Ya, nampaknya simpel, tapi ini dia harus kita kejar. Karena kalimatnya itu menggunakan jamak, yastaghfirun. Yastaghfirun itu artinya bukan sendiri kita. Artinya kita bangunkan anak-anak kita. Kita bangunkan istri, kita bangunkan saudara-saudara yang ada di rumah. Untuk apa? Setelah kita makan sahur, jika masih ada waktu, kita melaksanakan sholat. Ataupun sholatnya duluan sebelum kita melaksanakan santap sahur. Nah, setelah kita sholat, dudukkan anak, istri, saudara-saudara semuanya. Karena yastaghfirun ini kita bukan sendirian. Kalau boleh kami deskripsikan itu, seorang suami ketika selesai melaksanakan sholat di waktu sahur itu menyatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, selama ini aku kau pilih aku sebagai suami. Maka dalam perjalanan hidup, mohon maaf wahai istriku, jika selama ini dalam kepemimpinanku ada salah kata, mohon dimaafkan." Lalu pun istri pun menyambut, "Duhai suamiku, saya pun begitu juga selama menjadi istri. Barangkali ada kata-kata yang menyakitimu, ada sesuatu yang tidak kami syukuri, maka mohon ridhonya wahai suamiku." Lalu disambut dengan anak-anaknya. Masya Allah. Setelah beristighfar kepada Allah, mengintrospeksi diri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan itu kita lakukan di waktu sahur, hadirin. Apa yang terjadi? Kalau itu kita laksanakan dengan baik, lalu kita istiqomahkan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berikan kita fi jannati wa uyun, menggolongkan orang-orang yang akan diberikan taman-taman surga. Maka ayo, sebenarnya keluarga kita ini keluarga yang kita mau bawa kemana? Atau jangan-jangan mohon maaf sekali, kita hanya sekedar bahagia di dunia. Kita mampu membelikan istri, mampu menyiapkan semuanya, isi rumah yang kita lengkapi di dunia. Tetapi jangan sampai kita tidak punya pikiran nanti kalau di akhirat kala kita tidak menyiapkan itu semua kepada istri dan anak kita. Dalam arti kata, jika kita diberikan perjumpaan dengan istri dan anak-anak di dunia, kenapa kita tidak bawa istri dan anak kita ini ke surga? Karena mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan kasih sayang terhadap anak dan istrinya, tapi ketika di akhirat justru mereka tidak bertemu, bahkan na'udzubillah mereka justru saling bermusuh-musuhan. Dan ini yang tidak kita inginkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Apa itu artinya, hadirin? Teman-temanku semuanya, ayo kita bawa keluarga kita ini bukan hanya sekedar di dunia, kita bawa keluarga itu sampai ke akhirat. Berkumpul bersama, tertawa bersama dengan anak dan istri kita. Itu amal dengan amalan tadi. Ayo jangan lupa ketika waktu sahur tiba, matikan TV. Kita hidupkan malam-malam itu. Jangan kita biasakan kebiasaan yang buruk. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya sendiri, tetapi kita ajak anak dan istri. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi penduduk-penduduk surga yang dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga. Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.